wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fili Hasdi dengan NIM 220040066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek mata kuliah pengembangan sumber daya pembelajaran, yaitu mengenai contoh dari pusat sumber belajar atau PSB. Baik, langsung saja. Contoh yang pertama yaitu Pusat Sumber Belajar Dalam Negeri, yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau seringkali disingkat dengan Perpusnas, merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang melakukan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, rujukan, deposit, penelitian, pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota negara. Tepatnya yaitu pada Jalan Medan Merdeka, Gambing, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Adapun berdirinya Perpusnas ini yaitu pada tanggal 17 Mei 1980, yaitu tepatnya 44 tahun yang lalu. Jam operasionalnya yaitu buka setiap Senin sampai Jumat dari jam 8.00 hingga 19.00 WIB, dan pada Sabtu Minggu yaitu pada jam 9.00 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Perpusnas tidak hanya menjadi tempat koleksi buku, tetapi juga memiliki berbagai fasilitas lainnya, itu seperti ruang teater, layanan audiovisual, area budaya baca, pusat data, layanan koleksi buku langka, serta menjadi lokasi kantor Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini memiliki berbagai fasilitas, diantaranya yang pertama yaitu koleksi buku audiovisual, foto, peta, dan lukisan. Kemudian memiliki ruang baca, yaitu tempat duduk dan bangku untuk membaca bagi pengunjungnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada ruang khusus. Perpusnas ini memiliki ruang khusus untuk koleksi anak, lansia, dan disabilitas. Di lantai 7 terdapat ruang lansia dan penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan koleksi buku huruf braille dan komputer khusus. Selanjutnya, Perpustakaan Nasional yang didominasi dengan warna putih ini juga terdapat kursi roda, alat pembaca audiobook, dan komputer. Semua ini dikhususkan untuk orang-orang dengan gangguan penglihatan akut. Kemudian komputer khusus yang terdapat di sana memungkinkan pengguna memperbesar gambar pada buku yang menggunakan alat pemindai. Selanjutnya, ruang pameran. Perpusnas memiliki ruang pameran yang sering digunakan untuk memamerkan berbagai karya. Kemudian, terdapat ruang teater, aula. Perpusnas ini juga memiliki aula yang berkapasitas 1.000 kursi. Kemudian ada ruang telekonferensi, ruang diskusi, dan juga terdapat kantin. Dia itu tepatnya di lantai 7 dan musola di lantai 6. Kemudian Perpusnas ini juga dilengkapi dengan fasilitas wifi gratis dan tempat charger di setiap sudut ruangannya. Lalu layanan teater mini, yaitu secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis, Perpusnas ini mengajak para pengunjungnya untuk menonton secara bersama-sama di ruangan teater mini yang terletak di lantai 8. Perpusnas juga memiliki layanan umum seperti Bintang Pusnas, Edu, iPusnas, e-research, dan wisata virtual Taman Perpustakaan Nasional. Selanjutnya, contoh PSB dalam negeri yang kedua yaitu Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada. Laboratorium sebagai pusat sumber belajar memungkinkan peran penting dalam pendidikan dan penelitian ilmiah. Di laboratorium, siswa dan peneliti dapat mempraktekkan teori yang telah dipelajari, mengembangkan keterampilan praktis, dan melakukan eksperimen untuk memahami konsep-konsep ilmiah secara mendalam. Berikut ini merupakan struktur organisasinya. Selanjutnya, LPPT menyediakan berbagai macam bahan habis pakai untuk keperluan pengujian dan penelitian yang dikelola oleh tenaga yang profesional. Sistem pengelolaan
gudang bahan telah memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelayanan bahan menjadi lebih cepat. Sebagai laboratorium yang ramah lingkungan, LPPT telah dilengkapi dengan sistem IPAL yang terintegrasi dengan sistem pembuangan limbah cair di ruang analisa. Demi kelancaran kegiatan penelitian, pengujian, dan kalibrasi di LPPT UGM, maka laboratorium telah dilengkapi dengan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada alat spektrometer sebagai berikut. Yang kedua itu SEM atau mikroskop. Selanjutnya alat analisis kalori. Selanjutnya laboratorium yang telah terakreditasi. Lalu alat penelitian yang lengkap berstandar, alat pendukung penelitian, fasilitas penjunjung yang memadai, dan bahan-bahan pendukung penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh pusat sumber belajar yang ada di luar negeri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Michigan State University. Kampus MSU ini berlokasi di East Lansing yang dinilai sebagai salah satu kota paling ramah di Amerika Serikat, serta dekat dengan ibu kota negara bagian Michigan. Sangat dekat dengan tempat tinggal mereka, para mahasiswa dapat menikmati alam yang menakjubkan serta seni dan budaya yang semarak. Adapun rektor dari Michigan State University atau MSU ini ialah Kevin M. Maskiewicz. Ia mulai menjabat sebagai presiden ke-22 MSU pada 4 Maret 2024. Sebelumnya, Gaskiewicz ini bekerja di University of North California sebagai anggota fakultas sejak tahun 1995 dan counselor sejak tahun 2019. Ada beberapa fasilitas sumber belajar utama di MSU yang meliputi pertama sekali yaitu perpustakaan. MSU ini memiliki sistem perpustakaan yang luas termasuk perpustakaan utama dan beberapa perpustakaan khusus lainnya. Yang kedua yaitu ada laboratorium, berbagai laboratorium untuk penelitian dan pembelajaran praktis di berbagai bidang studi. Selanjutnya pusat teknologi, fasilitas komputer dan teknologi untuk mendukung pembelajaran digital dan pusat pembelajaran online, sumber daya untuk pendidikan jarak jauh dan juga e-learning. Kemudian ada pusat menulis yang membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan menulis akademik. Kemudian pusat sumber daya akademik yang menyediakan layanan bimbingan belajar dan dukungan akademik. Kemudian ada ruang studi kolaboratif, area yang dirancang untuk kerja kelompok dan juga diskusi. Kemudian ada juga fasilitas olahraga dan rekreasi untuk mendukung kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Perpustakaan Bisnis William C. Case terletak di ruang 50 gedung Fakultas Hukum MSU di seberang Shaolin dari Apley Center. Perpustakaan ini mencakup cabang perpustakaan MSU yang terbesar. Contoh yang kedua yaitu perpustakaan R.D. Case, di mana perpustakaan di Case ini ialah pusat sumber daya dan pembelajaran di kampus dari University of Kansas Medical Center di Kansas City. Perpustakaan Ilmu Kesehatan R.D. Case terbuka bagi tamu yang ingin menggunakan sumber daya perpustakaan untuk informasi kesehatan dan penelitian ilmiah terkait ilmu kesehatan mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore. Adapun layanan dari perpustakaan R.D. Case ini menyediakan beberapa stasiun kerja komputer di lantai dasar dan lantai pertama gedung. Kemudian beberapa monitor, keyboard, dan mouse yang dapat dipindahkan untuk menghubungkan laptop pribadi. Ada layanan unit barang hilang dan ditemukan. Jadi jika barang yang ditemukan itu harus diserahkan ke meja layanan pengguna. Kemudian mereka akan mencoba menghubungi pemiliknya dan menyimpan barang tersebut hingga 60 hari. Jika ada kehilangan sesuatu di kampus, itu juga bisa menghubungi nomor yang telah diterakan dan datanglah selama jam layanan perpustakaan dibuka. Selanjutnya itu ada layanan instruksional. Perpustakaan bekerja sama dengan fakultas untuk memenuhi standar departemen dan akreditasi yang berkaitan dengan penggunaan informasi, membuat lokakarya, seminar, atau sumber daya daring untuk unit pendidikan berkelanjutan atau kredit pendidikan kedokteran berkelanjutan.
di mana perpustakaan ini memiliki 3 ruang baca bersejarah, yaitu ruang baca bawah, ruang baca atas, dan perpustakaan Duckham Fleet. Lokasi dari perpustakaan Bot Lane ini yaitu di Broad Street, Oxford, Inggris Raya, tepatnya itu di University of Oxford. Jenis perpustakaannya itu ialah perpustakaan akademik yang didirikan pada tahun 1602, tepatnya itu 422 tahun yang lalu, di mana jam operasionalnya itu dari Senin hingga Jumat dari pukul 9.00 hingga 21.00, dan pada hari Sabtu itu jam 10.00 hingga 16.00, dan Minggu pada pukul 11.00 hingga 17.00. Kemudian perpustakaan ini juga buka pada Natal, yaitu Senin 23 Desember itu buka pada pukul 9.00 hingga 17.00, dan perpustakaan Bot Lane ini akan tutup mulai dari Selasa 24 Desember hingga tanggal 1 Januari. Adapun direktur dari perpustakaan ini yaitu Richard O. Van Den yang lahir pada 25 Maret 1964. Ia merupakan seorang pustakawan dan penulis Inggris. Saat ini ia menjabat sebagai Pustakaan Bodley ke-25 di Universitas Oxford. Nah, ada beberapa layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan Bot Lane ini. Yang pertama itu cetak, salin, dan pindai. Kita dapat menggunakan fasilitas cetak, salin, dan pindai di Bot Lane Old Library untuk mencetak, memfotokopi, dan memindai serta membayar dengan akun. Kemudian mesinnya tersedia di lantai pertama di ujung utara ruang baca bawah dan ruang baca atas dekat rak yang dapat diambil sendiri. Selanjutnya yang kedua itu tersedianya WiFi di perpustakaan ini. WiFi tersedia di seluruh perpustakaan. Perpustakaan Bot Lane ini menawarkan beberapa jaringan WiFi termasuk di Bot Lane Libraries untuk pemegang kartu universitas dan Bot Lane Reader untuk anggota lembaga pendidikan. Selanjutnya tersedianya komputer perpustakaan di seluruh ruang baca bawah, ruang baca atas, dan perpustakaan Duckham Fleet. Komputer tambahan mungkin tersedia di ruang komputer. Ruang komputer tutup setengah jam sebelum perpustakaan tutup dan dapat tutup dalam waktu singkat untuk pelatihan atau keperluan perpustakaan lainnya. Selanjutnya itu ada layanan self-collect yang memungkinkan pembaca memesan materi di luar lokasi ke titik self-collect dan mengambil sendiri materi tersebut untuk referensi saja, alih-alih berkonsultasi dengan staf perpustakaan. Selanjutnya itu ada staf perpustakaan di Bot Lane Old Library ini akan dengan senang hati untuk memberikan sesi perkenalan bagi pengguna perpustakaan baru. Sesi ini dapat berupa tur orientasi ke Bot Lane Old Library dan koleksi humanioranya, dan perkenalan untuk menemukan dan mengakses sumber daya cetak dan elektronik menggunakan alat penemuan sumber daya utama dan alat utama lainnya. Kemudian adanya fasilitas menonton film, DVD, dan kaset video yang disimpan dalam akses tertutup dapat diminta ke ruang baca atas, tempat peralatan media tersedia. Bagi yang mau itu silakan minta bantuan staf untuk menggunakan peralatan ini. Kemudian ada peralatan microform, pembaca mikrofilm, dan microfiche dapat ditemukan di awal koleksi bahasa Inggris di tengah ruang baca atas. Ini termasuk satu pembaca mikrofilm digital. Hasil pindaian dari pembaca digital itu dapat disimpan ke stick memori, dan dari sana itu dapat dicetak menggunakan cetak salin dan pindai. Kemudian ruang di perpustakaan Bot Lane ini seperti yang dijelaskan tadi ada 3 ya, yaitu ruang baca bawah, ruang baca atas, dan perpustakaan Duckham Fleet. Perpustakaan Duckham Fleet ini menawarkan tempat duduk dalam kondisi belajar hening dan suasana yang bersejarah. Tersedia tempat duduk pembaca di area luar badan utama perpustakaan Duckham Fleet dan Sal dan N. Pembaca dengan semua jenis kartu university dan Bot Lane Reader dapat menggunakan ruangan ini.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.